Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam, kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sebelum wafatnya Santo Pius ke-10 yang kita peringati hari ini mengatakan, 'Saya lahir miskin, saya hidup miskin, dan saya ingin mati miskin.' Santo Pius ke-10 lahir dari keluarga sederhana dan tetap mempertahankan kesederhanaannya hingga pada saatnya sang maut menjemputnya. Ia tidak mencari kemegahan dan pujian dari dunia, tetapi dalam kesederhanaan hatinya, ia mengabdikan diri sebagai pelayan yang berkomitmen bagi perkembangan gereja dan iman umat. Komitmen iman seperti yang ditunjukkan oleh Santo Pius ke-10 merupakan salah satu poin yang bisa kita renungkan dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini. Bukan untuk ditafsirkan secara harafiah, kisah Yefta dalam bacaan pertama mengundang kita untuk melihat bahwa komitmen iman perlu diperjuangkan, dan bahkan ketika harus mengorbankan apa yang paling berharga dalam hidup. Komitmen yang sama digambarkan dalam Injil dengan kelayakan seorang hadir dalam perjamuan yang diadakan oleh seorang raja. Kesiapan untuk hadir dalam pesta itu harus disertai dengan usaha
menyiapkan pakaian yang sesuai untuk dikenakan dalam pesta itu. Saudara dan saudari yang terkasih, kita bisa merenungkan bahwa iman adalah anugerah yang harus dihidupi dengan penuh komitmen. Kita diundang bersama untuk menghidupi iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengambil gambaran lain dalam Injil, menghidupi iman dengan penuh komitmen berarti kita berusaha menjadi orang yang mendirikan rumah di atas batu, yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Beriman yang sejati adalah seperti ranting-ranting anggur yang menghasilkan banyak buah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Ekaristi yang kita rayakan hari ini dan doa-doa dari Santo Pius ke-10 yang kita rayakan hari ini menguatkan kita dalam menghidupi iman, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita sungguh menjadi pribadi-pribadi yang membuahkan iman dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam karya nyata kita, sehingga akhirnya kelak setelah mengakhiri hidup kita di dunia ini, kita pantas untuk hadir di hadapan Tuhan dalam perjamuan surgawi.